Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini alhamdulillah Allah bisa memberikan kita nikmat kesehatan kekuatan sehingga kita sempat hadir di kajian saya pada pagi hari ini. Serta dan salawat kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dalam perjuangan Islam dan menjadi Islam yang beragama seperti apa yang kita rasakan nikmatnya Islam sampai sekarang ini. Terima kasih teman-teman dan pada hadir. Yang pertama yaitu keberkahan, dan yang kedua adalah kamar ilahi, dan yang ketiga adalah penyampaian materi oleh Ustaz Budi. Insyaallah dengan tema pentingnya menyambung silaturahmi. Untuk itu marilah kita awali kajian pada hari ini dengan mengamalkan bersama bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua pembacaan kalam ilahi yang dibacakan oleh Mawati. Ini ibadahnya kami persilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya
لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل Muhammad. Puji syukur senantiasa kita senantiasakan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah sebagai penyebab kita bisa berkumpul di sini, kita bisa bertemu di sini, bisa bangun di subuh hari, bisa hadir di sini dan bisa menikmati yang namanya udara yang sejuk, menikmati yang namanya bernafas, menikmati yang namanya melihat, dan lain sebagainya. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua yang tetap setia kepada risalah yang dibawanya, yaitu dinul Islam. Teman-teman sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa hadir kembali di Masjid Kampus 3 ini, walaupun nanti tidak bisa menyelesaikan sampai pukul 7, maksimal hanya sampai 6.45. Alhamdulillah yang hadir diawali dengan putra yang jumlahnya 4 kali lipat daripada jumlah putri. Semoga ini menunjukkan kebaikan bahwa dimulai dari kampus 3 ini para laki-lakinya, ya, putra-putranya sudah siap tentang amanah, yaitu amanah dinul Islam. Kalau tempat lain di awal yang banyak adalah perempuan, nah di kampus 3 ini mulai banyak adalah laki-laki. Jadi bukan berarti bolehnya poliandri, ya. Walaupun yang banyak laki-laki tidak boleh poliandri. Baik, teman-teman sekalian bahagia, kita akan bahas tentang pentingnya menyambung silaturahmi. Ini sangat penting sekali masalah silaturahmi. Pertama kita akan menjelaskan dulu mana yang benar, apakah silaturahim atau silaturahmi. Ini sangat penting. Yang namanya definisi akan berkaitan dengan hukum dan status dari sebuah kata atau yang lain. Kira-kira apa bedanya antara silaturahim dan silaturahmi? Ada yang tahu bedanya silaturahim dan silaturahmi? Bedanya apa? Karena di Indonesia ini dua kata ini seolah-olah sama, namun dalam Islam nanti akan terkait dengan hukum. Mana yang silaturahim, mana yang silaturahmi. Coba perhatikan hadis ini. Ada kata watasila daraim, watasila daraimika. Ini artinya sambunglah hubungan silaturahmi. Rahmi apa rahim? Rahmi atau rahim? Kalau tertulis adalah rahim. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Yang tertulis rahim atau rahmi? Rahim. Kenapa ini sangat penting? Sudah saya sampaikan di awal, akan berkaitan dengan hukum. Makna rahim dengan memfathahkan huruf ra dan mengkasrahkan huruf ha, jadi rahimah,
Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Tahu kitab Fathul Bari? Syarah Imam Bukhari. Jadi hadis Imam Bukhari itu disyarah. Nama kitabnya Fathul Bari yang digarap oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini kisahnya sangat masyhur. Beliau adalah orang yang paling bodoh saat itu di sekolahnya atau di madrasahnya. Lalu dia pulang kampung melewati hutan dan dia melihat di sana ada batu yang ditetesi air sampai berlubang. Lalu dia berpikir, batu saja bisa berlubang kalau ditetesi air secara terus-menerus, apalagi kita manusia. Lalu dia kembali lagi ke madrasahnya belajar hingga dia menjadi orang yang tercerdas saat itu di kalangan para pelajar. Beliau banyak mengarang kitab-kitab terutama masalah hadis. Kitabnya yang tertebal adalah Syarah Imam Bukhari yang dinamakan Fathul Bari. Nah, apabila memfathahkan huruf ra dan mengkasrahkan huruf ha, maka kata beliau digunakan untuk kaum kerabat dan mereka adalah orang-orang yang diantara sesama mereka memiliki hubungan nasab, baik mewariskannya atau tidak, baik memiliki hubungan mahram atau tidak. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat silaturrahim, berarti kita mengunjungi, menyambung hubungan kerabat yang masih ada hubungan nasab. Itu namanya silaturrahim. Namun ada juga yang mengatakan mereka adalah para mahram saja. Artinya rahim di situ adalah yang ada hubungan rahim. Mahram artinya yang diharamkan. Jadi jangan salah sebut lagi. Kita bukan muhrim. Ya, memang kamu bukan muhrim. Ya. Tapi yang benar adalah mahram. Kita bukan mahram. Jadi mohon maaf, kita bukan mahram, bukan muhrim ya. Mahram artinya kita ini tidak diharamkan untuk menikah. Tapi kalau mahram itu artinya diharamkan. Jadi jangan salah sebut, karena nanti akan berkaitan dengan hukum. Nah, itulah Islam. Jadi jangan sebut lagi, mohon maaf kita bukan muhrim, salah. Yang adalah kita bukan mahram. Artinya halal untuk menikah. Ya. Namun pendapat pertamalah yang tepat. Karena pendapat kedua mengharuskan dikeluarkannya atau tidak termasuk di dalamnya anak laki-laki dari paman, baik dari jalur bapak atau ibu dari kalangan zawil arham. Padahal bukanlah demikian. Nah, jadi yang dimaksud rahim adalah orang yang memiliki hubungan kerabat. Kamu mau kemana? Saya mau silaturahim. Ke tempat siapa? Ke tempat Mince. Nah, padahal Mince itu bukan siapa-siapamu, bukan adikmu, bukan sepupumu, bukan keponakanmu. Maka kalimatnya bukan silaturahim. Gitu ya. Kemudian ya harus ada yang kita benahi. Kalimat wasil itu artinya menyambung. Nanti akan saya jelaskan maksud wasil itu apa. Begitu. Nanti ada hadisnya. Jadi silaturahim dikhususkan untuk golongan yang berhubungan darah atau dari satu rahim. Masih ada kaum kerabat. Sedangkan silaturahmi sebuah hubungan antar manusia dari berbagai suku bangsa. Jadi mau kemana? Silaturahmi. Walaupun banyak, ya para penulis itu mengatakan sama saja, karena ini cuma dialektika saja. Oh tidak, dalam bahasa Arab tidak bisa seperti itu. Harus dijelaskan. Kalau kamu sama kerabatmu masih punya hubungan darah, masih punya hubungan mahram, maka disebut silaturahim. Kalau bukan disebut silaturahmi. Nah inilah pendapat ya salah satu tokoh di Indonesia, saya agak lupa. Ini dulu
beliau pernah jadi salah satu presiden partai politik. Jadi beda silaturahim dan silaturahmi adalah hubungan. Ini penting. Ya. Laisal wasilu bil mukafi'i walakinil wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Orang yang menyambung silaturahmi itu terjemahnya masih silaturahmi. Bukanlah yang menyambung hubungan yang sudah terjalin. Akan tetapi orang yang menyambung silaturahim itu ialah orang yang menjalin kembali hubungan kerabat yang sudah terputus. Ya. Jadi wasil di situ bukannya mengunjungi seperti kita main ke rumah. Ya. Gitu. Tapi kalau yang disebut dengan wasil menyambung, ya, menyambung silaturahim itu adalah memperbaiki hubungan yang pernah putus. Misalnya kamu ribut dengan sahabatmu, nah itu namanya wasil, ya. Menyambung silaturahim, silaturahmi kalau bukan hubungan kerabat. Jadi bukan cuma main. Jadi kadang kita asal aja kemana? Silaturahmi. Emang kamu kelahi kemarin? Nah, gitu ya seharusnya. Nah, besok kalian sudah mulai keren. Mau kemana? Silaturahmi. Oh, berarti kamu kemarin ribut ya sama dia. Jadi kalimat sila itu adalah menyambung hubungan yang terputus sebelumnya. Terus bahasanya apa yang kita ucapkan? Mau kemana? Mau main, berkunjung. Nah, itu yang tepat. Mau ke mana? Berkunjung. Ke mana? Tempat mincet. Itu namanya berkunjung. Tapi kalau kamu bilang mau ke mana? Silaturahmi tempat mincet. Oh, berarti dia kemarin ribut, habis ribut. Ya, begitu. Tapi namanya berkunjung. Jadi yang dimaksud silaturahim itu yang menyambung hubungan yang telah rusak sebelumnya. Paham? Kemudian apa manfaat dari silaturahim itu? Ini sangat penting. Ini kita akan membahas silaturahim dulu. Satu, ya, membuat pelakunya masuk surga. Itu hadis pertama yang saya tayangkan yang panjang, itu dari Bukhari dan Muslim, ini terjemahannya. Orang yang menyambung silaturahim, ya, akan membuat pelakunya masuk surga. Bahwasanya ada seorang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, beritakan kepadaku tentang sesuatu yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh dia telah diberi taufik atau sungguh telah diberi hidayah. Apa tadi yang kau katakan? Lalu orang itu pun mengulangi perkataannya. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kembali, engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, menegakkan sholat, membayar zakat, dan engkau menyambung silaturahmi. Setelah itu orang itu lalu pergi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika dia melaksanakan apa yang aku perintahkan tadi, pastilah dia masuk surga. Jadi menyambung hubungan yang pernah retak, maka manfaatnya akan masuk surga. Ya. Jadi sila di situ adalah menyambung. Ya. Bukannya kamu main ke rumahnya dia masuk surga, bukan. Lah kalau kayak gitu enak banget. Yang hobi ngerumpi, kumpul-kumpul, ya masuk surga. Padahal yang dibicarakan kita kumpul gosip, itu masuk neraka itu. Jadi nggak ada bedanya nanti kan? Nah, makanya silaturahim itu, ya, itu adalah menyambung hubungan yang pernah terputus, yang pernah rusak. Maka manfaatnya kalau kita menyambung hubungan yang pernah putus, yang pernah rusak, manfaatnya adalah kita bisa masuk surga. Pertanyaan saya, kenapa sedahsyat itu manfaatnya? Orang yang menyambung silaturahim itu bisa masuk surga. Ada yang bisa jawab?
Dapatnya gimana? Kenapa orang yang menyambung silaturahmi itu bisa masuk surga? Menyambung hubungan yang putus bisa masuk surga. Apa kira-kira? Akibat-akibat dari menyambung itu banyak manfaatnya. Ya jelas ya. Kalau nyambung silaturahmi itu banyak manfaat. Masa orang nyambung silaturahmi banyak musuh? Nah itu. Tapi coba kita pikir ya. Kalau kita menyambung silaturahmi itu, awalnya kita bermusuhan ya, lalu kita menyambung itu kan harus menjatuhkan egois kita, ya kan? Yang kita merasa benar harus merasa bersalah, ya. Yang kita merasa lebih tinggi harus merendahkan diri. Hubungan yang telah rusak tidak akan pernah bisa diperbaiki kalau kedua belah pihak itu saling merasa tinggi hati. Kamu bayangin aja, orang yang bermusuhan ketemu tapi masih merasa benar semua. Mesti mata masih melotot semua, ya kan? Tangan masih tergenggam erat untuk mukul, hati masih menggerutu, kan begitu? Begitu. Tapi kalau orang yang sudah punya niat untuk menyambung silaturahim, memperbaiki hubungan yang pernah retak, yang pernah rusak, mestilah dia harus menurunkan, ya, harga dirinya, dia harus menurunkan egoismenya. Ya, dia harus menurunkan yang katanya kedudukannya tinggi, lebih tinggi daripada musuhnya. Kalau sudah terjadi seperti itu, maka apa kata-kata yang keluar? Maaf ya, kemarin saya hilaf, itu salah saya. Kan begitu. Mesti kata-kata itu yang keluar. Tapi kalau dia tetap sombong, ya, kamu yang salah. Yang satu juga sombong, kamu yang salah. Berkelahi lagi. Kan begitu. Tapi kalau keduanya punya niatan untuk wasim, ya, ar-rahimu. Apa yang terjadi? Maaf ya, kemarin saya hilaf. Enggak saya. Kan mesra sekali ya. Akhirnya berpelukan, winki-winki. Oh, lala. Kan begitu yang terjadi. Ya kan? Betapa indahnya ya. Ribut terus ketemu. Saya salah, enggak kok, saya enggak. Ya sudah. Saya aja yang traktir, kamu aja, saya aja. Sudah, nggak ada yang traktir. Yang kedua, manfaat dari menyambung silaturahim, dilapangkan rezeki dan dipanjangkan umur. Barang siapa yang senang untuk dilapangkan rezekinya dan diakhirkan ajalnya atau dipanjangkan umurnya, maka adalah ia menyambung tali silaturahim. Dipanjangkan umur, dilapangkan rezeki. Emang benar hadis Nabi ini. Ketika hubungan itu telah rusak, lalu diperbaiki, maka hubungan itu akan semakin erat dan saling membantu. Akan timbul kesan yang mendalam. Ya kan? Begitu. Sesuatu yang salah lalu diperbaiki itu akan membutuhkan sesuatu yang indah, mesti. Ya udah pulang bawa ini, ya kan? Itu luar biasa. Apalagi kalau kalian kalangan mahasiswa, silaturahimlah rajin-rajin, terutama waktu-waktu makan. Nah, pas waktu makan silaturahim, itu mesti rezeki datang dengan tepat waktu. Ya, seperti itu. Dipanjangkannya usia. Kenapa kok bisa orang menyambung silaturahim itu dipanjangkan usianya? Kalau orang rajin silaturahim, tentunya dia kurang musuhnya, banyak temannya, kan begitu. Tapi kalau orang tidak pernah keluar dari rumah, kalau keluar rumah langsung ke kampus, nggak pernah main-main, orang nggak tahu dia siapa, dia dirampok, orang juga tidak tahu kalau dia dirampok. Ya kan? Kemana orang itu nggak kelihatan? Udah biasa kok nggak kelihatan. 3 hari rumah tutupannya udah biasa kok, rumahnya ditutup. Bau bangkai orang baru buka, orang yang meninggal dunia. Rumahnya pendek. Tapi kalau orang silaturahim, kemana orang nggak kelihatan? Coba ditengok, dia sakit. Nggak punya uang, diantar ke rumah sakit. Warga bisa sumbangan karena kenal semua orang sama dia. Kan begitu. Di jalan, dia jalan kaki, ada orang naik becak, double becaknya, kan begitu. Lah di mana kamu jalan ini bareng saya aja, begitu. Karena enggak kenal. Tapi kalau orang nggak ada yang kenal, dia jalan kaki,
sampai rumahnya tetap jalan kaki juga. Tapi kalau udah rajin silaturahim, banyak teman sedikit musuhnya. Maka banyak-banyaklah silaturahim itu. Kalau hubungan di luar kerabat namanya silaturahmi. Bayangkan kalau kita banyak teman kan nikmat sekali. Ya. Kamu nggak bisa apakah saya punya teman yang bisa benerin laptop, gratis. Ya. Tapi kalau nggak punya teman, bawa ke tempat servis bayar. Ya kan? Kita baru pulang kampung sampai terminal, aduh ini mau naik ojek, nggak ada uang nih, telepon teman, tolong jemput saya terminal, dijemput gratis. Itu enaknya punya teman itu banyaknya rezeki. Begitu. Menyambung hubungan dengan Allah. Ar-Rahim itu tergantung di Arash. Ia berkata, barang siapa yang menyambungku, maka Allah akan menyambungnya. Dan barang siapa yang memutuskanku, maka Allah akan memutus hubungan dengannya. Jadi kalau kita menyambung silaturahim, itu sama dengan menyambung silaturahim kepada Allah. Kenapa? Dengan silaturahim banyak teman, apalagi teman-temannya baik. Nah, ketika kita berbuat salah, maka ada yang mengingatkan. Itu maksudnya. Ketika kita lagi futur, ada orang yang mengingatkan. Ketika kita lagi malas sholat, ada orang yang mengingatkan. Ketika kita mau berbuka puasa bukan pada waktunya, diingatkan orang. Kan begitu. Ketika kita mau bermaksiat, diingatkan orang. Itu akibat dari menyambung tadi. Maka Allah akan sambungkan juga. Yang keempat, pahalanya lebih besar daripada memerdekakan budak. Ya Rasulullah, asy'arta anni ataqtu walidati qala aw fa'alti qalat na'am qala amma innaka law a'taitiha akhwalaka kana a'zamu li ajri. Wahai Rasulullah, tahukah engkau bahwa aku memerdekakan budakku? Nabi bertanya, apakah engkau telah melaksanakannya? Ia menjawab, iya. Nabi bersabda, seandainya engkau berikan budak itu kepada paman-pamanmu, maka itu akan lebih besar pahalanya. Artinya apa? Menyambung silaturahmi, apalagi silaturahim, ya itu lebih besar pahalanya daripada memerdekakan seorang budak. Nah sekarang nggak ada budak. Lalu bagaimana kita menggantinya? Membebaskan para trafficking itu, penjualan manusia. Minimal kalau kamu membebaskan orang-orang yang dijual itu minimal 10 juta. Ya. Baru kamu bisa bebaskan satu. Luar biasa sekali. 5. Mendapat pertolongan Allah. Hadis dari Bukhari dan Muslim. Wahai Rasulullah, aku mempunyai kerabat. Aku menyambung hubungan dengan mereka, akan tetapi mereka memutuskanku. Aku berbuat baik kepada mereka, akan tetapi mereka berbuat buruk terhadapku. Aku berlemah lembut kepada mereka, akan tetapi mereka kasar terhadapku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau benar demikian, maka seakan engkau menyuapi mereka pasir yang panas. Dan Allah akan senantiasa tetap menjadi penolongmu selama engkau berbuat demikian. Allah akan membantu kita. Ya namanya hidup itu kan tidak selalu enak. Kita sudah baik sama orang masih jahat. Ya biasa saja. Ya mesti ada yang kayak gitu. Ya. Kita udah bantu dengan sekuat tenaga, dia tidak terima. Itu biasa saja. Tapi apa? Lakukan saja terus, maka pertolongan Allah akan datang kepada kita. Begitu. Apalagi kalau kita itu hubungan keluarga. Terkadang orang lain itu seperti saudara sendiri. Ya. Sedangkan keluarga sendiri seperti musuh. Pernah nggak lihat seperti itu? Keluarga sendiri itu kadang seperti musuh. Sedangkan orang lain yang nggak punya hubungan darah seperti keluarga sendiri. Pernah dengar kalimat itu? Dari mana kalimat itu? Dalam film India itu, Kabigu si Kabigu.
Kalian ini nonton nggak pernah dilihat terjemahannya ya. Luar biasa. Makanya kalau nonton tuh diperhatikan terjemahannya, jangan lihat artisnya saja. Ya, ngeliatin artisnya cewek, lihat artis cowok, zina mata kan. Yang cowok liatin pahanya artis cewek, zina paha mata kan. Lihat saja, lihat terjemahannya, jangan sok-sok ngerti. Ya. Selanjutnya, bahaya memutuskan silaturahim. Yang pertama, mendapatkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 25 yang artinya orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa yang Allah perintahkan supaya dibukukan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, yaitu neraka jahanam. Jadi bagi orang yang memutuskan silaturahim mendapatkan kutukan dari Allah. Kita itu kalau ada yang mengutuk, ya, selain orang tua kita masih bisa santai-santai. Ketika yang mengutuk orang tua, kita agak sedikit takut, karena dia tidak mengerti kutukan orang tua. Ini kalau yang mengutuk Allah, mau gimana lagi? Sang pencipta yang mengutuk kita. Maka berhati-hatilah. Sudah saya sampaikan tadi, terkadang warga sendiri itu seperti musuh. Memang seperti itulah keadaannya. Seperti musuh. Kenapa itu terjadi? Karena seolah-olah ada persaingan. Iya kan? Adik dan kakak itu kalau dekat seperti piring dan gelas di rak piring. Cetak. Tapi kalau mereka berjauhan, itu seperti gelas dan isinya yang saling menunggu. Mana gelas, mana isinya, mana piring, mana nasinya. Ya, itu kalau mereka berjauhan. Coba aja, ya kan? Tapi kalau berdekatan seperti kucing dan tikus. Ini nonton Tom and Jerry. Gitu. Seperti itulah keluarga itu. Maka kita harus berhati-hati. Kadang kita ini lucu. Sayang kita itu lebih besar kepada orang lain daripada sayang kita kepada keluarga sendiri. Kita dengan orang lain itu baiknya minta ampun. Nah, inilah bahasa Indonesia indah sekali ya. Baik saja sampai minta ampun. Kenapa muncul kata seperti itu? Baiknya minta ampun. Kenapa? Dalam kebaikan itu ada kejahatannya. Itu makanya harus minta ampun. Baiknya minta ampun. Tapi kalau dengan saudara sendiri pelitnya, na'udzubillah min dzalik. Kenapa seperti itu? Karena ada persaingan. Maka berhati-hatilah. Kita harus berpikir yang realistis. Ya. Sebaik-baiknya orang di luar nasab kita, dia tidak mempunyai tanggung jawab yang terlalu besar kepada kita. Ya. Karena dalam Al-Quran apa yang dikatakan? Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tidak ada kalimat jagalah dirimu dan pacarmu dan temanmu, mantanmu dari api neraka. Tidak ada. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, itu hati-hati. Kadang dengan teman itu kalau ketemu traktir teman, dengan adiknya ribut. Kak, beli sendiri. Nah, begitu. Kalau dengan pacarnya ulang tahun kasih kue, kasih kado, adanya ulang tahun nggak peduli. Kak, saya kan ulang tahun, kamu pernah lahir. Yang terakhir, bahayanya dari memutuskan silaturahim. Tidak akan masuk surga. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. La yadkhulul jannata qati'un
Tidaklah masuk surga orang yang suka memutus tali silaturahim. Termasuk juga yang suka memutus silaturahim. Hati-hati. Jangan suka memutus-mutus. Tapi Pak, kalau mutus hubungan dengan pacar, boleh saja. Jadi Pak, halal Pak mutusin pacar kita. Bukan lagi halal, halalan thayyibah. Ya. Jadi yang lagi pacaran putus ya. Amin. Begitu ya. Lupa katanya nggak boleh memutuskan tali silaturahim. Itu bukan tali silaturahim. Kalau memang kamu serius, lamar dia langsung. Itu baru serius. Kalau hubungan cuma pacar, itu namanya penjajakan kayak orang beli mangga. Ya. Mangga sudah tidak harum, sudah tidak mangga lagi, ya tidak dibeli. Yang bonyok perempuannya. Ya nyok. Oke, selesai itu materinya. Ya, oleh karena itu maka berhati-hatilah. Ya, dalam hal silaturahim maupun silaturahmi ini, jangan gampang terprovokasi ketika mendengar sebuah berita tentang teman kita, apalagi tentang saudara-saudara kita. Jangan gampang terprovokasi, jangan gampang terbawa emosi. Ya. Maka dalam Islam itu dikenal yang namanya tabayun. Kalau sekarang istilah check and check, bukan silet, bukan kiss, ya check and check. Tidak boleh kamu ketika mendengar, itu si Mince, ya, boncengan sama si Monco, nggak boleh kamu langsung percaya, cek dulu. Ternyata yang dia bonceng si Muncung. Silakan. Baik Iwan maupun akhwatnya yang mau bertanya silakan. Wah, banyak sekali. Kalian banyak musuh apa? Ya, dari sana satu. Coba dicatat, Mas. Satu apa? Dalam surat Al-Quran jagalah keluargamu dari api neraka. Nah, siapa yang paling dalam satu keluarga? Siapa yang paling besar tanggung jawabnya menjaga dari silaturahmi? Ya. Apakah ayah atau memang individual setiap manusia? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, yang kedua. Ya, nih. Ada tiga hal-hal yang sangat bermanfaat menyambut silaturahmi kita ketika sudah terputus setelah kembali ke daerah kami. Manfaatnya. Tiga hal Cara. Kamu bertanya tapi menentukan tiga. Gimana ini? Saya kan malah bingung. Tiga manfaat ketika kita sudah pulang ke daerah. Ya, itu. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Karena kita sering silaturahmi lah, tambah lagi 5 tahun. Ya. Kalau ternyata makna dari panjang kita. Ya. Kemudian yang kedua, ini definisi dari silaturahim dan silaturahmi. Ya. Jadi dijelaskan bahwa silaturahim itu mudik bersinggung kerabat atau satu saudara. Ya. Silaturahim silaturahmi itu yang memutus setelah hubungannya putus ini lagi ya begitu. Nah, saya kalau kita mengunjungi satu kerabat atau saudara yang tadinya putus, kemudian kita mau silaturahim, apakah itu termasuk definisi silaturahmi atau silaturahim? Ya. Mungkin yang ketiga yang terakhir. Saya dulu. Dan ini kalau keluarga itu misalnya walaupun ini satu darah itu juga mau untuk silaturahim itu mungkin karena alasan-alasan masalah pertama dulu gitu kan. Ya. Bagaimana solusinya supaya mendekatkan keluarga lagi gitu. Ya. Oke. Terakhir itu. Saya mau tanya juga, itu dulu ya. Ya. Oh sama? Oh, udah, yang nggak sama. Kemarin saya
di balik itu saya sebetulnya bukannya menghindari karena saya tahu mereka menurut saya mereka itu kurang baik. Saat dulu saya bersama mereka itu saya seperti itu. Dan saya menjawab apa saya berdosa atau tidak? Ya. Udah. Paling akhir. Kalau kita menjauhi orang-orang yang memang mereka itu berakibat buruk bagi kita, Oke. Ya, terakhir. Cukup ya. Waktu saya tinggal 5 menit lagi. Jam yang benar yang mana ini? Jam berapa itu? Apa? 6.3 di situ 40. 38. Ya. Kan sudah saya lihat yang paling banyak laki-lakinya, bagus ya. Besok banyak lagi laki-lakinya. Pertanyaan pertama. Yang ini. Ya, dalam Al-Quran dikatakan, ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Siapakah yang paling besar tanggung jawabnya, ya, atau siapa yang lebih besar kewajibannya dalam melakukan hal tersebut? Yang pertama, dalam hal keluarga, yang bertanggung jawab pertama adalah seorang ayah. Seorang ayah bertanggung jawab untuk bagaimana memimpin keluarganya untuk terbebas dari api neraka. Yang kedua adalah ibu. Ibu sebagai guru madrasah di rumahnya bertanggung jawab untuk mendidik anak. Kemudian siapa lagi? Kemudian anaknya. Anak. Ya, kalau anak diurut aja dari yang pertama sampai yang terakhir. Namun apabila di dalam keluarga itu orang tuanya tidak ada yang peduli mendidik-didik keilmuan yang tidak dipahami, maka kewajiban itu turun juga kepada anak. Makanya kita sebagai seorang anak ini harus memutus yang namanya peribahasa kita yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu kan berbahaya sekali peribahasa itu. Seolah-olah seorang anak itu akan mendapatkan titisan apapun dari orang tuanya. Kalau orang tuanya pemabuk, orang tuanya perampok, mesti anaknya juga akan mabuk dan merampok. Ya, walaupun yang dirampok hati dan mabuk adalah mabuk cinta. Tapi ini harus segera diputus. Maka siapa? Anaknya yang punya kewajiban untuk memutus itu semua. Maka kalian inilah yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu dan bisa hadir ke dalam kajian-kajian itu. Karena kalau kamu egois, itu kewajiban orang tua saya. Lalu orang tuamu tidak mau bertindak dan kamu pun tidak bertindak. Barang siapa yang berada di satu tempat yang bisa terlaksana kemaksiatan dan dia tidak mengubahnya, maka dia termasuk pelaku kemaksiatan itu. Begitu. Ya. Maka anaklah yang sadar saat itu yang punya kewajiban. Gitu ya. Pertanyaan kedua, apa manfaat dari kita menyambung atau mengadakan silaturahmi ketika kita kembali nanti setelah kita selesai kuliah, baik kembali ke desa, ke gunung, ke laut, ke hutan, apa manfaatnya? Jelas manfaatnya sangat besar sekali. Ketika kita memiliki banyak saudara seiman, memiliki banyak teman yang tidak seagama juga, manfaatnya sangat besar. Yang pertama adalah relasi. Dan kamu perlu pahami, dunia kerja sekarang yang paling utama menolak adalah relasi. Bukan ijazah kita, bukan ilmu kita. Kita dapat gelar tinggi-tinggi, lulusan Komro 10,5 IPK-nya, dan itu tidak mungkin. Lulus belum tentu kita langsung dapat kerja. Kalau kita selama kuliah tidak menyambung silaturahmi, tidak memiliki banyak teman. Kenapa? Orang tidak tahu kalau kamu itu cerdas. Tapi segoblok-gobloknya orang, temannya banyak,
Orang tahu dia lulus, kerjaannya apa? Ini ya sudah panggil ke rumah saya. Apa bantu nyuci mobil? Kerja. Nanti kalau orang tahu di mana si Reza? Oh, Reza pulang kampung. Apa kerjanya nggak ada? Tapi dia punya pesantren loh. Dia kita berkunjung ke pesantren. Sampai di pesantrennya baru ada masjid, nggak ada rumahnya. Ini baru ada masjid. Butuh apa Reza? Saya butuh untuk buat pengajian ini. Ya sudah, besok kita kirim uang 10 miliar dari daun. Artinya apa? Manfaatnya itu banyak sekali. Relasi. Iya, betul. Ya. Lah teman-teman kita tuh banyak yang buat pesantren maupun kecil-kecilan. Mau Idul Adha, Mas, kalau nanti ada yang orang mau nyumbang kurban ke tempat saya ada ya? Iya. Lalu ada anak wadah, Ustaz, ada nggak lokasi yang pantas kami beri? Nah, kita ingat teman kita, langsung kirim. Kan begitu? Mas, kita butuh kasur, sepeda untuk anak sekolah. Oh iya, lihat teman-teman, ada nih, ya kirim. Kan begitu. Jadi banyak manfaatnya. Ya, kalau kita sudah diberi pekerjaan, memenuhi kebutuhan dan lain sebagainya. Kalau apalagi Pak, kalau banyak ya tergantung kamu butuhnya apa, kan begitu. Begitu ya. Dengan banyak teman nanti banyak kepedulian yang akan membantu. Lanjut. Ini dia. Makna dari panjang umur. Kita kan sudah ditentukan umur kita berapa. Lalu ya, hadis tadi mengatakan barang siapa yang mau diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahmi. Apakah yang dipanjangkan itu adalah umur kita dari 50 dapat 50 lebih sehari? Atau bagaimana? Ya. Ini bisa dimaknai dua. Ya. Satu, dipanjangkan umur kita secara literal hadis tekstual, ya. Karena masalah panjang pendeknya umur itu Allah yang beri. Karena di hadis Nabi juga dikatakan takdir itu sudah ditetapkan. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kalau kita ketemu orang berdoa untuk kita, luar biasa kan? Bayangkan. Semoga kamu diberi kesehatan, panjang umur. Panjanglah umur kita tambah sesenti. Gitu ya. Yang kedua, ya, maknanya bisa jadi kita diberi apa? Panjang umur itu keluasan hidup. Ya. Kamu lihat puisi-puisi orang itu dalam syair-syair lagu. Tanpamu aku bagaikan butiran debu. Lagunya siapa itu? Nggak hafal, saya juga nggak hafal. Luar biasa kan? Itu. Tanpamu hidupku hampa. Luar biasa sekali. Kemudian definisi. Nah ini tadi mungkin masnya kurang ini ya. Kita cek lagi definisinya itu. Nah ini mas definisinya. Silaturahim dikhususkan untuk golongan yang berhubungan darah atau dari satu rahim. Sedangkan silaturahmi sebuah hubungan antara manusia saja. Begitu, ya. Jadi silaturahim untuk yang hubungan nasab kerabat, sedangkan silaturahmi umum, gitu ya. Kemudian apa tadi? Solusi kalau kita gimana tadi? Terus? Ya, kiat kita untuk mempersatukan kembali hubungan kita itu bagaimana? Ya, paling pertama kali untuk menyambung silaturahmi itu adalah apa? Menyapa. Ya toh? Kalau kita coba kita dengan orang ya bermusuhan, tidak pernah saling sapa, itu tidak akan pernah akur selamanya. Iya. Tapi kalau kita bermusuhan, ya kita coba menyapa, pagi mas, diam dia. Terus besok pagi, besoknya dia jawab ji. Nah, kita ada pagi mas, pak.
besok lagi pagi. Nah besok terus kita kasih sapa. Nah menyapa itu luar biasa. Ya. Salah satu resep untuk menyambung itu adalah sapa duluan. Ya. Nah kemudian apa? Untuk memperbaiki itu saling memberi hadiah, saling berkirim hadiah. Orang kalau dikasih hadiah kan senang, dia tuh kirim hadiah. Awalnya dia kita kirim, misalnya kita kasih Nescafe, ya, Nescafe ya, paling dia Nescafe. Nah, bisa dikasih Nescafe. Apa? Cuma Nescafe, misalnya kan, taruh tapi senggol-senggolnya, karena dari musuhnya. Besok kita kirim lagi Nescafe lagi 2 kotak, jadi kan hanya Nescafe. Kirim lagi jadi 3 kotak, lagi-lagi Nescafe. Terus solusi dijual oleh dia. Bukan itu maksud saya. Maksud saya apa? Orang kan kalau selalu kita beri, terus kita artinya kan berbuat baik. Selalu kita kasih hadiah-hadiah, nanti ketika dia selalu menjelekkan kita, dia akan ditegur oleh orang. Kenapa kamu selalu menjelekkan dia sedangkan dia selalu berbuat baik kepada kamu? Baik apa tuh buktinya Nescafe sudah sampai 1 lusin. Nah begitu. Dia akan tertegun sendiri. Berkirim hadiah. Ini hadiah itu resep loh dari Rasul, ya, resep dari Rasul, ya, supaya hubungan kita erat, salah satunya saling mengirim hadiah. Nah, yang ketiga, tidak akan pernah hubungan itu akan terjalin dengan baik, ya, kalau hati kita itu masih menyimpan yang namanya dendam, kesombongan, ya, keegoisan, tidak akan pernah bisa tersambung. Ya, begitu. Jangankan itu, sholat kita tidak akan pernah khusyuk kalau kita masih dendam dengan orang. Kenapa? Yang namanya dendam itu ada pintu-pintu syaitan untuk menggoda manusia. Lagi sholat, musuh kita jadi imam. Kita sholat di belakang jadi makmum. Dia baca, bacaan jelek jadi imam. Nggak akan khusyuk. Iya kan? Begitu. Dia lewat pakai jilbab, kamu juga lewat pakai jilbab aja sombong. Dia nggak ngomong apa-apa, kamu yang ngomong. Dendam itu. Ya. Nah gitu ya. Oke baik. Yang keempat apa ini? Yang keempat, ini ya. Ya. Bagaimana kita itu? Ini yang keempat, yang kelima ya, sampai saya campur. Bagaimana kalau orang itu, ya, kita menghindari dari teman yang buruk, sama seperti 4 dan 5 itu. Menghindari, kemudian ya kita dituduh sebagai orang yang memutuskan silaturahim atau silaturahmi. Nah ingat, kita menghindari orang itu bukan menghindari selamanya, itu tidak boleh, ya. Tapi menghindarinya itu untuk saat memang saat itu tidak tepat untuk bersama. Itu penting. Memang ada masa di mana kita itu tidak mungkin selalu bersama. Misalnya teman itu saat itu ahlul maksiat, sedangkan kita diperintahkan untuk berteman kepada orang-orang yang baik. Kamu harus disuruh milih. Namun kesalahan kita adalah terkadang kita menghindarinya itu seolah menghapus dia dari memori kita. Itu yang tidak boleh. Ya, itu menghindari mereka, tapi dengan cara jangan sampai ya silaturahmi itu putus total. Ketika dia menyapa, "Assalamualaikum Mas," nggak kamu jawab. "Oh, ngapain jawab ahli maksiat?" Nah itu jadi salah juga. Ya, "Assalamualaikum Mas," "Waalaikumsalam." Kok nggak pernah main? "Iya, ini lagi sibuk," kayak gitu. Tapi kalau kita menghilangkan dia secara total, wajar orang kadang menuduh kita memutuskan silaturahmi. Tapi kalau kita tetap cuma mengurangi intensitas kita saja, nah itu tidak mengapa, boleh. Ya, kita ingin memperbaiki diri, tapi di alur maksiat, maka kita kan harus menghindar. Tapi menghindarnya kita itu bukan menghindari total. Tetap ada komunikasi. Gimana kabarmu? Udah sholat belum? Kan begitu. Tapi kalau kita di SMS saja nggak mau bales, biasanya kita seminggu sekali nelpon, SMS, lalu kita nggak pernah sama sekali, wajar kalau dia akan bilang kamu memutuskan silaturahmi. Ya. Tapi kalau kita hanya meninggalkan dia saat-saatnya memang dia dalam kondisi maksiat, nah itu tidak mengapa. Itu ya termasuk yang kelima. Bolehkah kita menghindari teman-teman yang saat itu mungkin dalam keadaan maksiat, kalau kita omong nggak nerima? Boleh saja, tapi bukan berarti meninggalkan dia seluruhnya. Begitu. Oke, saya kira begitu. Saya udah terlambat ini. Ya, terima kasih para penggemar sudah hadir dalam acara saya. Ya, besok diramaikan lagi. Jangan saja ketika saya datang di sini, ya, itu tidak boleh mengidolakan orang. Ya,
Kalau saya nggak ada pun datanglah sebanyak-banyaknya. Ya, bila perlu kalau ada saya datang lagi lebih banyak, kita penuhi tempat parkir itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari Pak Budi atas kesempatannya. Kami sudah mengucapkan terima kasih karena beliau mau ngajar di kampus 1 sebagai hal kampus dengan terima kasih pula karena waktu juga yang terbatas kita sehingga kajian pada bagian yang kita cukupkan. Sebelumnya ada beberapa hal yang kami tanyakan, yaitu mengenai kesimpulan materi tadi bahwa silaturahmi yaitu hubungan darah atau hubungan yang itu yang mempunyai hubungan darah atau rahim. Kemudian silaturahim yaitu hubungan antara manusia yang atau hubungan antara suku kaum bangsa. Kemudian ada beberapa manfaat dari silaturahmi ini. Yang pertama adalah membuat itu masuk surga, kemudian dinampakkan rezekinya, menyambung hubungan dengan Allah, kemudian lebih besar mendapatkan pahala untuk memerdekakan budak, kemudian mendapat pertolongan Allah. Itu dari manfaat dari silaturahmi. Kemudian nampaknya itu yang hubungan yang memutuskan tali silaturahmi itu adalah mendapat hubungan dari Allah, tidak akan masuk surga dalam bagian sebelum pada bagian ini. Oke, terima kasih atas teman-teman juga untuk hadir pada pagi hari ini. Ada informasi dari panitia juga untuk uang infak pada pagi hari ini adalah jumlah sebesar 53.400 rupiah. Dan kasih uang infak sebelumnya itu sebesar, dan totalnya hingga sekarang ini adalah sebesar 385.400 rupiah. Dan mungkin kita ucapkan manfaat atas infak teman-teman semuanya. Dan insya Allah uang infak ini dari panitia akan dikelola dengan sebaik-baiknya. Ini tidak banyak juga akan dibawakan ke instansi yang berikutnya. Ini demikian dari saya untuk